lagi direkam, saya tampilkan dulu proyeksi. Plotagon bisa, berat tapi. Telagami bisa. Apa tadi? Plotagon. Sama? Telagami. Bukan telo goreng. Zepeto. Kalau yang pengen ucapannya sama persis dengan apa yang kita ucapkan, pakai Zepeto. Tapi chipsetnya harus yang enggak pakai Zepeto. Iya. Menggerakkan. Nah, kalau pengen sama persis ucapannya, mulutnya A, I, U, E, O-nya sama dengan yang kita omongin, itu pakai Zepeto dan itu kita langsung rekam. Rekam menggunakan kamera Zepeto. Boleh kita praktek ya. Zepeto ini aplikasi berat. Dicoba aja nggak apa-apa. Ngangkat nggak HP-nya? Dalam umus awan-awan. Zepeto ini kalau masuk setiap hari nanti dikasih bonus. Per satu harinya dikasih hari berikut, tapi harus urut-urut. Dikasih bonus uang koin buat beli belanja. Ini gratis ya, Pak? Gratis. Ada berbayarnya juga. Ada berbayarnya. Tiap koin-koin itu kalau butuh koin beli. Kalau pas lagi butuh pengen pakai baju apa, pengen pakai topi, bahkan pakai jilbab bisa desain jilbab. Zepeto ini. Kalau yang gratis ada yang jilbab nggak? Enggak. Nggak ada. Jilbab itu harus desain. Ada caranya sih. Caranya, dan ini nanti sampai Isya mungkin baru kita pulang. Mau pakai jilbab di apa? Foto grid ada. Tapi ya tidak sempurna. Mending gambar aja. Gambar pakai Ibis Pen bisa, pakai Infinite Design bisa. Nanti Gambar diilangi yang jilbabnya. tengah ya. Gambar jilbab. Nanti tinggal dimainkan aja mulutnya. Jilbabnya nggak usah bergerak. Anteng. Ya, ngapain digerak-gerakin jilbabnya? Serumit itu ya. Baik, ini karakternya. Ini karakter yang dibikin oleh anak saya. Senengannya ngene iki. Tak ganti dulu karakternya. Celananya kok, aduh. Itu anak-anak udah bisa kayak gitu loh. Kita belum, Pak. Tak ganti dulu celananya ya. Iya. Nah, dah. Ini kan lumayan sopan nih celananya. Atau yang ini? Wah, nyunah banget. Nyunah ini di atas mata kaki ya. Plus dahulu. Tapi terlalu tinggi. Nah, yang ini terlalu mentereng nggak ya? Nggak terlalu lah. Keren tapi nggak terlalu separah yang hitam tadi. Ini terus bajunya ini. Oke, dah ya. Cocok ya? Udah Ustadz ya ini ya. Ada jenggotnya. Iya. Udah, saya juga ada jenggotnya dikit. Cuma rambutnya beda, saya agak gondrong dikit. Senyum dia. Sudah, simpan ya. Yang ntar rambutnya tak ganti dulu yang kayak rambut saya. Nah, saya ganti rambut dulu. Pakai foto itu. Foto sendiri. Loading sinyal. Come on sinyalnya. Oke, disimpan. Sekarang saya ganti rambut. Rambut yang kayak rambut saya yang ini. Coba. Hahaha, wes lumayan mirip. Tugasnya untuk merubah wajah kita menjadi kartun dan kita mau rekam langsung ngomong gerakan mulutnya sesuai dengan gerakan kita ngomong. Oke, udah simpan ya. Ganti latarnya dulu. Kamera, izinkan. 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 Anu tak registrasi usia. Izinkan. Come on sinyal. Agak susah sinyal, agak susi. Susi, susah sinyal. Besok mesin ngodok kita. Kamu dapat mengubah karakter kamu dengan jarimu. Oke. Nah, ini sudah mulai ya. Latarnya biru. Bisa langsung sekali klik pakai chroma key, kunci chroma langsung hilang.
Halo, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Nah, ini foto. Simpan. Oke, sudah disimpan. Kalau mau rekam, tahan yang lama. Tapi karena gelap, nah ini baru peka. A, I, U, E, O. Kita. Jadi emang harus ini gerakan mulutnya. Karena ini dia cerdas membuat titik-titik pusat pergerakan mata, titik mulut. Mulut ini ada banyak titiknya. Sehingga setiap gerakan dari mulut dia bisa merekamnya. Dan ini langsung merekam suara kita juga. Oke. Langsung siap ya. Halo, assalamualaikum anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Pasti baik semuanya ya. Harus rajin makan. Jangan tidak mau makan. Karena kalau tidak mau makan, nanti perutnya sakit. Oke, segitu dulu ya dari Kak Dwi. Kita lanjutkan ke hari berikutnya. Dadah. Itu tangannya nggak gerak-gerak ya? Nah, makanya ini khusus bagian muka aja. Kalau tangannya bisa gerak-gerak lagi, meledak HP-nya. Karena sensornya lebih banyak lagi. Ini aja segini udah anget HP-nya. Animasi itu berat. Berarti nek misalkan apa HP-nya pakai gitu ya. Nah, saatnya sing krungu kok. Misalnya foto kita gini, terus nanti Halo, fotonya pakai assalamualaikum anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Pasti baik semuanya ya. Harus rajin makan. Halo, assalamualaikum anak-anakku semuanya. Proses nyimpan dulu. Kabarnya? Sabar. Pasti baik semuanya ya. Udah bisa memproses kayak gini itu udah harusnya bersyukur banget loh. HP loh. Bukan laptop. Sakit. Oke, segitu dulu ya. Nanti kalau untuk gerakan tangan sudah ada draftnya. Jadi dia tangannya gitu-gitu aja terus. Sudah ada ekspresi tangan, ekspresi senang, ekspresi kaget, ekspresi tangan bukan wajah. Oke. Padahal ini cukup tinggi ini prosesornya yang HP saya. Tapi nendat-nendat juga. Pastikan sinyal juga lancar ya. Oke, sudah tersimpan. Sekarang kita buka KineMaster-nya. Buka KineMaster. Buka KineMaster, kemudian kasih background. Backgroundnya background saya udah download kemarin, background jalan gitu aja. Kemudian kita masukkan videonya yang tadi, Zepeto. Ya, sudah masuk di sini. Oke, terus kita panjangkan, samakan backgroundnya dengan animasinya. Ya, sudah. Terus kita kunci chroma. Oke, dia warna birunya sudah hilang. Langsung, oh masih belum terlalu jelas. Iya. Oke. Seperti itu. Suaranya kita keraskan biar kedengaran keras. Oke. Halo, assalamualaikum anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Lumayan lah. Pasti baik daripada lama bikinnya. Rajin makan. Jangan tidak mau makan. Nah, kalau sudah seperti ini, tangan bisa kita edit. Tangannya bisa kita edit.
imajinasi saya seperti ini. Jadi nanti bagian tangannya kita potong, terus kita buat screenshot. Tadi dari screenshotnya kan ada yang bentuknya gambar JPG. Ketika kita masukin lapisan media, tadi sudah saya simpan. Nah ini kanan kiri kan dua ya. Iya. Yang sebelah kanan itu gambar, yang sebelah kiri video. Nah dari yang sebelah kiri kanan itu gambar, kita bisa ngambil tangannya aja. Tangannya bisa kita ambil. Terus yang sebelah kiri itu bisa kita edit dulu, kita hilangkan tangannya. Sehingga nanti kita proses satu kali dulu untuk menggerak-gerakkan tangannya. Imajinasinya cukup dalam. Semoga jenengan bisa mengimbangi caranya. Jadi semua main kreativitas di imajinasi sebenarnya. Jadi di video nanti ditambah potongan tangan yang Iya. Kayak gitu. Coba. Nah, ini harus kita edit dulu. Menggunakan background yang polos. Di proses yang lain dulu. Background warna polos. Kita akan membuat warna yang sama. Fungsi pixel lab itu juga untuk membuat warna. pixel. Iya, karena ini sebentar. Warna ungu ini, Bun. Warna ungu yang ini. Warna ungunya ini. Ungu apa biru sih? Biru. Warna biru ini ketika kita mau memainkan tangannya umpamanya, otomatis kan semua warna nanti kita akan ngeblok lagi dengan warna yang sama. Itu harus sama persis. Jenengan yang udah sering desain gambar-gambar di laptop pastinya udah paham tentang kode-kode warna. Kode warna itu diawali dengan pagar, terus angka-angka berapa? Belum tahu juga. Belum. Pulangnya Isa ya. Oke. Siap. Tapi harus nanggung makan sore saya loh. Angkringan banyak, Pak. Nah, gini. Ada gerakan tangan yang sudah disediakan oleh Zepeto, tapi yang monoton. Kadang nggak sesuai dengan keinginan kita gitu. Ada gerakan tangannya. Bahkan gerakan kaki juga. Kadang melengkrek gini, terus kakinya ke depan gini-gini, ya gini-gini ada. Cuma kadang nggak sesuai. Coba kita sekarang menggunakan imajinasi kita. Gini, background ini akan saya hilangkan. Kemudian saya ganti dengan warna biru itu. Kita coba cari. Diikuti aja dulu. Kalau nggak kuat, lambaikan tangan. Karena sedang direkam pakai inframerah. Lilinnya. Nah, warna putih ini akan kita ganti dengan warna biru yang harus sama persis dengan warna biru yang ada di animasinya itu. Jadi kita ingin mengekspansi, meluaskan warna birunya. Karena nanti tangannya akan bergerak, kita gerakkan ke samping. Gitu. Kalau gerakin yang tangan kiri nggak sopan ya, kita gerakin yang kanan. Nah, permasalahannya kita ingin mendapatkan warna yang sama persis. Coba warna putih kita ganti dengan warna biru ini, sama nggak? Beda kan? Beda. Nah, warnanya beda. Terus kita coba yang lingkaran kita sentuh, kita geser. Warnanya udah mirip belum? Lebih ke ungu. Masih juga. Belum sama. Kesulitannya di situ. Maka kita perlu bantuan Pixel Lab. Untuk membuat background dengan warna yang sama persis. Yuk kita mainkan Pixel Lab-nya. Makanya jasa pembuatan animasi itu mahal. Bersyukur kita punya animasi namanya Nusarara yang kemudian diblokir oleh rezim. Nggak boleh tayang di TV. Jengkel lah. Mahal dan berat dan mahal animasi itu. Yuk kita buka Pixel Lab-nya. Nongol muka saya di sini. Tadi habis praktek. Pixel Lab, tulisannya dihilangkan dulu. Oke. Nah, kita akan membuat
warna, cuma warna aja, background, satu lapis warna yang sama persis. Oke, kita akan mengganti, kita akan masukkan dulu gambar yang tadi itu, Zepeto, untuk acuan. Oke, sudah ya, sudah kita masukkan gini, nanti akan bisa menjadi acuan untuk membuat backgroundnya menjadi sama, color, terus tanda plus, kemudian ada pemencet warna itu, pemencet, sentuh. Nah, kemudian gambar Zepeto-nya kita sentuh. Oke, terus itu di pusernya ada lingkaran, kita arahkan ke warna ungu, warna biru, ke warna birunya, set, terus kita centang, dan kita sudah mendapatkan warna yang sama. Terus kita oke, tara, warnanya sama, semua warnanya sama. Memasukkan Zepeto-nya lagi gimana? Memasukkan Zepeto-nya, caranya ada heksagonal di sini. Sentuh dulu heksagonal. Sudah heksagonal disentuh, aktif, terus impor. Kayak tadi, impor, terus cari ada di memori ya, gambar Zepeto. Disentuh nanti langsung masuk. Seperti itu. Nah, perhatikan yang dikasih kotak ini adalah yang asli, yang bawaan warna biru, memang background bawaan dia dari awal. Yang di luar garis itu yang background milik Pixel Lab, yang warnanya sudah kita samakan. Kalau kita netralkan garisnya, udah nggak ada batasan, nggak tahu kalau ini adalah tempelan. Warnanya sama. Nah, karena warnanya sudah sama, coba ini kita perbesar. Karena kita mau memainkan tangan. Oke, sudah ya. Sudah seperti ini. Terus karena kita mau bikin apa backgroundnya? Backgroundnya tadi itu video itu 16:9. Sampaikan kayak TV ini. Ini 16, ini 9. Ya, 16, 9. Maka kita ubah, bukan kita rubah. Orangnya kita hilangin dulu, sentuh, tong sampah. Ini kan masih 1:1. Kita rubah background, rubah kanvas atau background itu ini kotak, jejer kotak itu. Terus image size ini custom ini kita ganti dengan YouTube thumbnail. YouTube thumbnail udah 16:9. Coba kita cek YouTube channel banner juga sama 16:9, tapi angkanya lebih besar. Kita pakai YouTube channel banner aja. Oke. Ya, sudah 16:9. Itu maksudnya. 16:9. Terus kita save, matikan dulu sinyalnya. Matikan dulu. Atau tadi udah yang matiin sinyal. Sekarang sinyalnya kita matiin. Sentuh, save as image, JPG aja. Save to gallery, nanti iklannya muncul. Ya. Ini karena sinyalnya nggak saya matikan. Ya, namanya bikin aplikasi itu susah. Bikin aplikasi harus pakainya aja susah, apalagi bikin. Jadi mereka para desainer aplikasi dapat kembali modalnya ya lewat iklan. Karena bikin aplikasi itu nggak gratis. Merancang aplikasi nggak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Gitu. Udah, kalau udah selesai silakan. Udah, kita sudah punya background polos warna biru yang sama persis. Yuk kita buktikan. Masuk lagi ke KineMaster. Terus
Nah ini ya emang muter-muter gitu. Saya bisa bikin video bagus ya karena muter-muter. Ya. Nah backgroundnya kita ganti media ya. Media ada Pixel Lab ini. Oh iya. Ada muncul folder Pixel Lab. Sentuh Pixel Lab dan kita sudah punya background polos yang sudah kita bikin di Pixel Lab. Kita sentuh, masuk. Yang ini kita hapus, yang lama kita hapus. Oke. Masih ada kelihatan dikit, tapi nggak terlalu kentara. Nanti bisa kita mainkan di penyesuaian. Kecerahannya kita mainkan. Atau yang bagian ininya aja, bagian orangnya aja kita atur penyesuaiannya. Dikurangi -1, warnanya udah sama persis, udah nggak ada batasan, udah melebur jadi satu. Nah aman kayak gini. Terus kita akan membuat gerakan tangannya. Gerakan tangannya gimana? Yang pertama, ini gambarnya harus kita potong dulu tangannya. Ini bukan kaidah baku, ini imajinasi saya. Imajinasi saya sendiri ketika saya ingin membuat suatu desain gitu. Jangan mau mengikuti imajinasi saya atau nanti mau bikin imajinasi sendiri. Tapi setidaknya jenengan tahu ke depannya alur berpikirnya tuh kayak apa. Kayak gitu. Cara memainkan imajinasi kayak apa. Nah, sudah. Mohon maaf karena kita mau mendesain gerakan tangan orang ini dan orangnya itu memanjang ke atas, maka layar yang sesuai bukan yang 16:9. Kita pakai layar yang 9:16 atau yang 1:1. Kita buat yang 1:1, caranya kita duplikat. Kita kembali dulu. Ini apa ini proyeknya sentuh, kemudian duplikat. Proyeknya diduplikat. Nah, ketika menduplikat kita pilih aspek rasio yang lebih sesuai. Yang ini atau yang ini. Ini aja ya. 1:1. Oke, sudah terbentuk salinannya. Kemudian background yang belakang ini kita besarkan. Kita perlukan. Nah, sip. Terima kasih. Jadi saya pengennya ketika saya lagi proses langsung dipedot dengan pertanyaan. Ketika pas bagian yang nggak tanya langsung tanya. Saya lebih sukanya kayak gitu. Karena saya belum bisa mendeteksi itu yang mana yang udah bisa, mana yang belum bisa. Jadi caranya kayak gitu. Sip ya. Kayak gitu. Jadi saya akan jalan terus. Ketika pas nggak tahu langsung tanya. Cara membesarkan backgroundnya, saya undo dulu ya. Saya undo dulu. Sentuh yang mau dibesarkan. Karena ini nggak bisa pakai kunci animasi, lapisan pertama nggak. Kalau disentuh nggak ada kunci animasi. Pengganti kunci animasi adalah ini. Ini pengganti kunci animasi untuk lapisan pertama. Silakan sentuh ini. Di samping kanan gunting. Nah ini sama dengan, jadi ini ada garis. Ini awal, ini akhir. Bentuk awal seperti apa, bentuk akhir seperti apa. Sama persis kayak tadi ketika kita menggerakkan sepeda. Posisi awal kayak gimana, posisi akhir seperti apa. Gitu. Nah, kalau disama dengan berarti nanti posisi awal dengan posisi akhir sama. Gak ada pergerakan. Gitu. Kalau nggak disama dengan, maka nanti akan terlihat pergerakannya. Nggak saya kasih sama dengan. Posisi awal seperti ini. Posisi akhir meluas. Maka nanti ketika dijalankan akan semakin meluas. Kita jalankan. Halo, assalamualaikum.
Nah, semakin jalan, semakin luas, semakin luas, semakin luas. Kayak gitu, paham ya? Karena seperti ini kita nggak butuh animasi meluas, makanya saya kasih sama dengan. Karena saya hanya butuh untuk memenuhkan saja dari awal sampai akhir, pengennya penuh. Nah, saya kasih sama dengan. Dah, jadinya nanti dari awal sampai akhir penuh. Oh, terus centang. Nah, terus orangnya dipindah ke tengah. Orangnya dipindah ke tengah gini. Kemudian kita ambil lagi gambar yang polos warna biru untuk motong tangannya biar terpotong. Masukin lapisan media pixel lab warna yang biru yang terpotong badannya. Kita geser untuk memotong tangannya. Kita kecilin kalau kebesaran. Oke. Coba kita cek. Ya, lumayan lah. Tangannya udah hilang. Oke, sudah. Kita panjangkan sampai akhir. Ceritanya mau menggerakkan tangan kanannya. Oke, sudah. Sekarang kita butuh satu gambar lagi, gambar tangannya doang. Gambar tangannya kita dapat dari mana? Pakai PixArt atau background eraser bisa. Yuk kita mainkan. Beralih ke aplikasi lain, kayak gitu. Ini di save dulu. Kalau nggak mau bagus, ya nggak usah capek. Kalau nggak mau capek, nggak jadi bagus. Oh, itu yang betul. Kita masuk ke background eraser juga bisa. Kita pakai background eraser. Sudah. Iklan. Karena aplikasi mahal. Karena bikin aplikasi itu susah. Load foto. Kita cari hasil jepretan yang tadi, gambar Zepeto. Oke. Nah, ini kita mau ambil tangannya saja. Karena ini diminta ya, bukan saya yang ngajarkan. Ini diminta saya ajarin. Auto. Kita hilangkan warna birunya dulu. Oke, warna biru udah hilang. Sekarang kita hilangkan warna celananya. Oke, backgroundnya ganti biar kelihatan. Sekarang kita mau kita putuskan dulu ini dengan badannya. Oke, sudah terputus dari badan. Terus kita ke auto lagi, kita sentuh gini, udah hilang cepet banget. Kita ke manual, kita rapikan. Oke, coba kita, nah, udah ya. Sip, seperti itu. Ini sisakan aja lengan bajunya. Oke, kita down. Cepet aja, yang penting alurnya tahu ya. Kalau pengen lebih sempurna lagi ya nanti pas praktek sendiri. Finish, iklan lagi. Kita lewatin aja iklannya. Oke, kita masuk ke proyek yang tadi, yang tangannya udah hilang. Oke. Terus kita masukin tangannya, lapisan, media, eraser. Oke, tangannya kita masukin. Gede banget.
Kita kecilin. Kita pasang di sini. Panjang sebelah, kecilin lagi. Oke. Kita mau berapa detik tangannya seperti ini? Atur pakai kunci. Iya, pakai kunci tadi. Tapi jangan lupa dipanjangkan dulu. Panjangkan dulu. Oke, sudah. Nah, kalau sudah dipanjangkan baru mainkan kuncinya. Kita mau tangannya di bawah ini dari detik berapa sampai detik berapa. Mainkan kuncinya. Dari detik 0 sampai detik ke 4. Detik keempat. Oke. Detik keempat kita rubah posisinya. Posisi tangannya menjadi oh maaf, sebentar. Ini kan dari detik ke detik 0 sampai detik 4 seperti ini. Nah, nanti dari detik keempat sampai detik keberapa itu tangannya berubah. Kan perubahannya cepat, maka durasinya juga cepat. Setengah detik itu lama loh. Setengah detik itu lama. Belum tahu. Kalau di Bangju nunggu lampu merah, padahal cuma 1 menit, sulit banget. Ya, sama pas ngedit juga sama. Pas ngedit itu setengah detik itu lama. Ada terhitung durasi. Oke. Nah, ini dari 404 detik lebih dikit. Pergerakannya nanti setengah detik atau 1/4 detik 250. Angka di belakang ini 250 itu 1/4 detik. Cepat. Gerakan tangan cepat. Set. Set. Hitungannya 1 detik malah lama. Nanti kalau 1 detik dia geraknya gitu. Kalau setengah detik lebih cepat. Kalau 1/4 detik, nah begitu. Udah, kita geser sampai angka 250. Atau goyang dikit nggak apa-apa lah. Pancor dewe. Nah, 100, 240, 200, nah 255. Ini dari titik awal 0400 bergeser ke kanan dikit udah 1/4 detik. Kita akan bikin titik lagi. Kita akan bikin titik. Nah, baru kita gerakkan tangannya. Rumit, ya memang rumit bikin animasi itu. Ini yang paling jelek ini. Animasi yang paling jelek. Saya kasih cuma yang penting alurnya aja. Ini kemayu kayak Bang Wendro. Nah, kita ingin tangannya ini posisi seperti ini berapa detik? Dari 4/4 sampai 6. Oke. Dari 4/4 sampai 6. Kita tambah titik. Sudah? Nah, nanti dari 6 sampai dari 6 kita mau gerakan ke atas mungkin. Gitu. Kita gerakan 1/4 detik. 250. 250, oke. Sudah, tambah titik. Terus kita naikkan lagi. Kita naikkan lagi. Kurang naik, naikkan lagi. Nah, sudah. Maunya durasi tangan dia begini berapa detik? Dari 6/4 sampai 8. Oke, 8. Terus kita buat titik di titik 8. Habis itu dari titik 8 sampai 8/4 kita turunkan lagi tangan 250. Sudah. Habis itu kita turunkan. Kembalikan seperti semula lagi.
Ya, sudah. Ini sampai detik ke sampai akhir. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya ya. Halo, assalamualaikum anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Pasti baik semuanya ya. Seperti itu. Harus. Kalau ingin gerakan tangannya lebih banyak lagi, lebih banyak bikin titik-titiknya. Karena kalau seperti itu. Sudah ada? Sudah ada di gambaran? Iya, seperti itu. Enggak baku juga itu. Boleh nanti pakai aplikasi apapun. Itu hanya nama-nama aplikasi yang digunakan untuk menghilangkan ini, menghilangkan itu, menambahkan ini, menambahkan. Tapi kalau ada aplikasi lain yang dianggap sudah bisa dan fungsinya ada kesamaan fungsi, ya pakai aja gitu. Yang penting yang kita ambil tuh fungsinya. Yang kita ambil adalah fungsinya, bukan nama aplikasinya. Misalnya ada gambarannya, bisa jadi Pak. Misalnya ada gambar apa tangan ini itu bisa. Bisa. Atau digambar sendiri. Pakai itu. Spine. Gambar sendiri untuk menggambar, melukis. Yang pintar melukis, yang punya jiwa seni melukis, pastinya nanti cepat. Nah, kalau sudah seperti ini, terus kita simpan. Kita simpan. Ini ngomongnya sampai mana ya? Tidak mau makan, nanti perutnya sakit. Oke, sip. Sampai sakit aja. Sampai sakit tadi. Oke. Nah, saya mau save cuma 23 detik aja. Kita simpan. Resolusinya tadi 720p. Oke, 7 MB. Tunggu sehingga menghasilkan video yang baru, yang tangannya sudah bergerak. Sabar. Kalau nggak mau sabar, nggak punya karya. Iya. Orang-orang yang punya karya kan karena dia sabar. Itu di YouTube ada orang dia suka ngelukis sketsa, ngelukis pakai pensil itu. Tapi dia bikin konten. Proses pembuatan gambar-gambar sketsanya itu dia jadikan gerakan seperti di kartun zaman dulu. Itu berapa ratus hari dia tulis itu. Tapi hasilnya bagus, yang nonton banyak, yang ngasih jempol banyak. Nah, sudah jadi. Oke, karena sudah jadi, sekarang mau kita terapkan di video. Ambil backgroundnya yang bagus. Backgroundnya umpamanya ini. Sudah. Terus kita masukkan ekspor. Bukan di ZPeto lagi, tapi di ekspor. Kita kunci chroma. Oke, hilang. Ya. Sekarang kita play. Halo, assalamualaikum anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Pasti baik semuanya ya. Harus rajin makan. Jangan dasarnya seperti itu. Tidak mau makan. Karena kalau pengen lebih halus lagi, lebih luas lagi gerakan tangannya, silakan dibuat gambar tangan yang gerakannya lebih halus. Perpotongannya di bagian sikut ya. Perpotongannya di bagian sikut. Tadi soalnya perpotongannya di atas sikut, antara pundak sama sikut. Kita motongnya di sini tadi. Jadi kelihatan nggak natural. Nah, pas di sikut aja. Ya, ketika mau nunjuk kan pas. Kayak gitu. Sekarang kalau kita mau pakai gerakan tangan yang sudah disediakan oleh ZPeto, buka lagi ZPeto-nya. Pastikan sinyalnya kuat. Oke, ternyata dari tadi dia nunggu-nunggu.
masih nunggu. Sentuh kamera. Kemudian, nah ini tangannya udah ada gerakan. Cara bedanya gimana ya Pak ini Pak? Ini kok ada beda. Udah ya, tunggu lama loading. Komponennya banyak. Iya, lama kali. Komponen Zepeto itu banyak. Kan udah saya bilang animasi itu berat. Nah ini dia sudah ada gerakan tangannya. Kecilkan. Ada gerakan ini. Silakan dicari gerakan tangannya. Ekspresi. Ini. Yang ekspresi tangan. Ya, Burung entok. kayak gitu terus. Nah, terus ganti lagi yang lain. Coba yang ini. Oh iya, betul. Pastikan sinyalnya kuat. Nah, ini ada gerakannya. Gitu terus dari awal sampai akhir. Nah. Halo. Bagaimana kabarnya semuanya? Oh, badanku sakit sekali nih. Terus lagi cari yang lain. Masih ada gerakannya. Nah, ini coba. Ini gerakan tangannya seperti apa? Oh, lagi jalan dia mau. Ya, kamu di mana? Aku lagi jalan nih. Iya, jalan di tempat, nggak jalan kemana-mana. Oke, kita ketemu lagi ya. Nah, terus silakan dieksplor sendiri. Dieksplor bentuk-bentuk gerakan tangannya ada banyak. Ini ada ini gerakan tangannya seperti apa? Wow, iya. Senang us. TikTok. Ya, silahkan dieksplor sendiri, ya. Kalau kita buka satu-satu nanti waktunya habis. Pusing mamanya. Nih, ada yang lagi pusing. Ya. Aduh, gimana ini? Yang tugas kemarin aja belum selesai. Ini BOP belum diterima lagi. Revisi lagi. Belum lagi. BOP. Cecak. Aduh, belum lagi dapodik. Aduh, koneksi internet putus-putus lagi. Ada. Jadi ya, Istirahat. Iya. kok pada nyambung ya? Ada apa nih? Iya. Operatornya. Capek sekali ya. Ya, Barengan ya. enaknya ngopi nih. Ya, dia ngikut. Gerakan mulutnya. Nah, ganti lagi gerakan yang lain. Baru tahu ini, baru tahu. Iya. Alhamdulillah. Coba cari satu lagi. Ini namanya. Weseh. Iya, anak ya. Ye. Halo anak-anakku semuanya. Jangan lupa cintai sesama, bukan sesama jenis nanti. Jangan suka membenci. Ya. Tanamkan rasa sayang di hatimu. Oke? Ya. Mana senyumnya? Ya. Nah, nanti kerekam juga suaranya. Terus masukin ke KineMaster. Udah ya, explore sendiri. Sip. Sudah terjawab, sekarang bikin animasi. Bisa pakai Zepeto. Kembali ke laptop Kak, tadi katanya mau bikin apa? In sama bercerita biar bisa bicara sama. Ya itu pakai Pixel Lab. Pakai kalau mau desain pakai Pixel Lab. Nanti kalau pinter gambar, gambarnya pakai Ibispen dulu. Ibispen tadi belum dibahas. Jadi punya banyak sekali kenalan sedikit aja. Ya, maksudnya udah dikenalkan kan nanti Ibis pen. Ibispen.
Bukan iblis, ibis. Ibis. Apa ini ada apa? Sudah ini ibis spine-nya. Udah. Belum. Tinggal masuk. Ibis spine, jadi dia ini di bawah ini hasil gambar pakai ibis spine. Gambar-gambar kartun ini. Nomor sendiri tuh. Oh, gambar ini pengguna ibis spine ini. Dikasih peringkat sama ibis spine. Jadi setelah gambar itu langsung diupload. Nanti oleh pihak ibis spine. Nah, ini dari awalnya foto saya gambar menjadi kartun seperti ini. Aslinya foto, Terus dikartunkan dulu. dikartunkan. Tapi kan sesuai dengan keinginan. Ada yang jalan pintasnya ada. Jalan pintasnya itu semacam komika. Seperti komika dan lain-lain. Kalau untuk wajah biar jadi kayak kartun ini pakai komika ini. Komika ini ya. Oke. Kita ganti jadi kartun kayak gini. Ini udah kayak lukisan ini, jalan pintasnya kayak gini. Jalan pintasnya. Tapi kan dari sekian banyak bentuk-bentuk ini kan kadang ada yang nggak sesuai dengan keinginan. Bagi orang yang memang udah menjiwai vektor, mereka nggak suka yang kayak gini. Ini cara cepatnya gitu. Awal mulai pakai apa? Yang galeri saya koleksi atau apa? Nah, sudah ya. Iklan. Galeri saya Belum buat. belum buat. Ada tanda plus di pojok bawah. Iya. Pojok Iya. kiri buat tanda plus. Iya. Nah, silakan tentukan ukuran kanvasnya. Mau melukis di ukuran kanvas berapa? 2.500 kali 2.500 sedengan. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. 2.500 kali 2.500. Sudah, kalau udah 2.500 terus di oke. Nah, ini kita sudah punya kanvasnya untuk siap kita menggambar. Untuk buat desain-desain. Iya. Ini ada berlapis-lapis ya. Per layer, lapisan-lapisan. Kalau imajinasinya masih belum punya, mau gambar hewan umpamanya, silakan cari jiplakannya. Kayak tadi kan jiplakannya adalah foto muka. Karena kalau mau gambar hewan atau gambar alat transportasi mobil, cari jiplakannya dulu. Gambar biasa kita letakkan di lapisan paling bawah, cuma buat jiplakan. Gitu. Contohnya ini saya mau masukkan ini ada tanda plus itu di situ. Ada tanda plus, masukin. Oh, bukan tanda plus. Sebentar. Ini kita ada masukkan gambar. Sebentar. Letaknya beda. Itu ada icon kamera, sentuh. Nah, silakan cari gambar yang mau dijadikan jiplakan. Contohnya gambar apa ya? Dari downloadan ini ada gambar gimana? Oh iya, betul. Aduh. Gabung buat foto bareng. Nah, ini ada gambar. Setelah posisi kayak gini.
yang mau kita jadikan ciplakan gimana? Pak, diulang lagi. Setelah saya kayak gini, terus Oh ya, Pas itu. Iya. ini Iya. ada gambar kamera itu, gambar kamera. ada icon kamera ini. Enggak ada. Ini loh posisinya kan masih kanvas. Oh, ala masih kanvas. Yuk. Iya. Oke, terus ini tumpukan kotak-kotak angka 1. Oh. Kalau baca buku kok jarang. Iya. Sudah. Oke, sudah muncul. Kakak ada judul kameranya ya. Sudah. Sudah. Terus sentuh ini kamera. Iya, impor galeri. Impor. Silakan dicari gambar yang mau dijadikan ciplakan. Saya mau masukin gambar Mobil aku. Ini kartun. Ini wis tau didonatkan lagi. Iki wet asli wae tadi. Kertas tumpuan. Tumpuan angka siji. Angka 1 bawah. Nah, Setelah kamera. kamera. Ya, Fotonya. tergantung nanti sumbernya dari mana. tinggal milih gitu ya. Ya. Nah, ini saya ada gambar pesawat. Ya. Saya sentuh gambar pesawat. Iya. Sudah, ini dicentang aja. Centang. Oke. Terus ini gambar pesawatnya karena gambar pesawatnya kecil ya. Iya. Kita cari gambar yang lain. Gambar pesawatnya diperbesar bisa. Kita mau gambar pesawat. Kalau gambar pesawat ini langsung kita pakai, nanti khawatirnya kena hak cipta. Karena gambar pesawat ini ada yang punya. Kemudian kita rubah. Kita mau bikin gambar pesawat yang persis kayak gitu, tapi buatan kita. Gitu loh. Dengan cara dilukis di Vispa ini. Nah, ini dipenuhin dulu satu kanvas begini. Oke, sudah ya. Sudah penuh ini satu kanvas. Sip. Terus dicentang. Oke. Kemudian ini kan gambar pesawatnya ini. Gambar pesawatnya ada di atas. Yang kosong di bawah. Yang kosong pindahin ke atas karena jiplakan itu posisinya di bawah, pindahin ke bawah. Nah, yang gambar yang jiplakan itu posisinya di bawah, yang kanvas kosong di atas. Nah, kita akan melukis di kanvas kosong ini, yang atas ini. Ini kita sentuh. Tapi sebelum disentuh, ini gambar pesawatnya ditipisin dulu, dikurangi opasitasnya. Ya, disentuh dulu gambar pesawatnya ini, sentuh. Terus ini ada opasitas ini dikurangi. Nah, biar jadi samar-samar. Tapi jangan terlalu hilang juga. Oke, kalau udah samar-samar kayak gini, terus sentuh yang kosong. Kanvas yang kosong ini sentuh. Nah, kalau udah sentuh berarti aktif. Yang mau kita lukis yang di sini berarti. Jangan sampai salah. Ternyata masih kesentuh yang gambar pesawat ini. Nanti otomatis coret-coretnya di gambar pesawat. Bukan coret-coret yang di lembar kosong. Pastikan tersentuh dulu yang kanvas kosongnya ini. Oke, sudah. Sekarang tentukan kanvas, pensilnya. Tentukan pensilnya. Tentukan pensilnya ini, biasanya pada pakai pensil yang urutan kedua dari atas. Itu lebih enak, urutan kedua dari atas. Nah, sudah. Kalau sudah, nanti diatur besar kecilnya pakai yang atas ini. Besar kecilnya diatur pakai yang atas. Digeser ke kiri makin kecil, makin tipis. Digeser ke kanan makin tebel hasilnya.
Oke, sudah? Kalau sudah, kita mulai gambar. Silakan gambar pesawatnya. Nah, silakan gambar pesawatnya. Terus seperti ini. Nanti kalau kurang bagus nanti bisa diganti di akhir. Diperbaiki di akhir, di proses akhir nanti bisa dihapus sedikit-sedikit. Ini gambar tapi di layar HP. Kalau selama ini bikin cergam, gambarnya di kertas, sekarang gambarnya di layar HP. Silakan layarnya dibesarkan, dikecilkan, pakai 2 jari. Sabar dan telaten. Yang nggak sabar silakan lambaikan tangannya ke kamera. Dan silakan starter motornya. Kalau di sini mau belajar, pastikan semua garisnya itu tersambung semua, jangan ada yang terputus. Kenapa? Boleh. Itu ditutupinya itu gimana? Ditutupin. Iya. Ini kan Pindahnya ke layer ya. pindahnya ke layar. Pindah ke layer. Yang ke bawahnya itu. Pakai ini panah ke atas atau yang ini, yang lapisan-lapisan ini? Duduk. Mana? Yang lapisan-lapisan itu loh. Iya, sudah. Ini yang lembaran-lembaran ini disentuh. Sudah. Nah, yang ada bingkai birunya ini yang aktif. Iya. Oh, ini digeser ke atas ke bawah. Nah, ini. Geser ke atas ke bawah ini. Sentuh tahan, geser ke bawah, geser ke atas. Sudah ulangi. Ulangi. Udah, yuk. Ke sana dulu. Dilanjutkan di sana. Oh, siap. Oh, gampang, berarti tinggal diset sudah. Sudah ini dicetak. Belum bisa. Ini sudah dicetak. Silakan bikin sketsanya dulu. Bikin sketsa tubuhnya dulu. Seret. Untuk mewarnai belakangan. Nanti mewarnai itu tinggal sekali sentuh klik langsung kebak warna semua. Enak pokoknya. Jadi ketika mewarnai itu nggak usuk enggak. Cuma tinggal nunul langsung berwarna. Nunul berwarna. Nanti kalau ternyata ada yang benar-benar tertarik dengan ibis paint, kemudian ingin mendalami dan ternyata merasa passion, hasilnya tuh bikin ketagihan terus. Iya, hasilnya bikin ketagihan. Karena nanti bisa dikolaborasikan dengan Canva. Wah, hasilnya nanti.